Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan 3 topik. Yang pertama, pengantar kecerdasan buatan. Yang kedua, pengantar sistem pakar. Yang ketiga, representasi pengetahuan. Dan sebelum kami mulai presentasi materi yang akan kami bawa, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Letitia Ngafmone, NPM 51190059. Di samping saya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Roswita Erkanahak, NPM 51190060. Baik, perkenalkan nama saya Emiliana Manuel, NPM 51190082. Baik, materi yang pertama tentang pengenalan kecerdasan buatan. Pengenalan kecerdasan buatan ada 3 topik yang perlu mahasiswa ketahui, yaitu yang pertama, yaitu mahasiswa harus memahami definisi kecerdasan buatan. Yang kedua, mahasiswa memahami subdisiplin ilmu dalam kecerdasan buatan. Dan yang ketiga itu mahasiswa memahami contoh penggunaan sistem kecerdasan buatan. Yang berikut itu, apa itu kecerdasan buatan? Jadi di sini kecerdasan buatan merupakan mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan manusia. Beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama itu pendapat dari Alan Turing, ahli matematika, mengatakan bahwa jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas, mempunyai kecerdasan buatan. Yang kedua, menurut John McCarthy dari Stanford mengatakan bahwa cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia, dan kecerdasan sebagai kemampuan untuk mencapai sukses dalam menyelesaikan satu permasalahan. Yang ketiga itu dari Ring and Knight mengatakan bahwa kecerdasan buatan merupakan sebuah sandi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal pada saat dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan menurut Winston dan Prendergast pada tahun 1984. Tujuannya itu membuat mesin menjadi pintar, memahami apa itu kecerdasan, dan membuat mesin lebih bermanfaat. Sejarah kecerdasan buatan. Di sini ada sejarah kecerdasan buatan mulai dari tahun 1842 sampai dengan tahun 2016. Sejarahnya itu ada peningkatan tentang kecerdasan buatan. Contoh penggunaan kecerdasan buatan ada 4, yaitu yang pertama teknik searching, teknik reasoning, teknik planning, dan teknik learning. Jadi teknik searching itu merupakan penggunaan komputer yang dilengkapi dengan GPS. Sedangkan teknik reasoning itu ada 2. Yang pertama penalaran suatu masalah, dan yang kedua deplumediquare. Teknik planning itu ada 2 juga, perencanaan terhadap suatu masalah dan optimum AIV. Teknik learning ada 2, proses belajar masih menjadi cerdas layaknya manusia, dan mobil otomatisasi S2M2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai pengenalan sistem pakar. Di sini ada 3 topik yang akan dibahas. Yang pertama, mahasiswa memahami definisi sistem pakar. Yang kedua, mahasiswa memahami kelebihan dan kelemahan sistem pakar. Yang ketiga, mahasiswa memahami bentuk dan metode inferensi sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar berasal dari istilah knowledge based expert system. Yang kedua, menggunakan human knowledge yang dimasukkan ke dalam komputer untuk memecahkan masalah yang umumnya memerlukan keahlian seorang pakar. Yang ketiga, domain yang sempit. Yang keempat, sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Yang berikut, sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti
yang biasa dilakukan oleh para ahli atau pakar. Yang berikut, sehingga orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan para ahli atau pakar. Pada dasarnya, kepakaran ditransfer dari seorang pakar ke komputer. Pengetahuan yang akan disimpan dalam komputer dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasihat. Lalu komputer dapat mengambil inferensi atau menyimpulkan, mendeduksi, dan lain-lain. Seperti layaknya seorang pakar, kemudian menjelaskannya ke pengguna tersebut bila perlu dengan alasan-alasannya. Di sini ada beberapa pendapat ahli. Yang pertama, Turban tahun 2001 menjelaskan sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Yang kedua, dari Jackson tahun 1999 menjelaskan program komputer yang mempresentasikan dan melakukan penalaran dengan pengetahuan beberapa pakar untuk memecahkan masalah atau memberikan saran. Yang ketiga, menurut Luger dan Stubblefield tahun 1993 menjelaskan program yang berbasiskan pengetahuan yang menyediakan kualitas pakar kepada masalah-masalah dalam bidang domain yang spesifik. Sejarah dan contoh penggunaan sistem pakar. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama, sistem pakar mulai dikembangkan pertengahan tahun 1960. Yang kedua, sistem pakar pertama kali adalah GPPS atau General Purpose Problem Solver yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Berikut contoh penggunaan sistem pakar. Di sini ada beberapa macam aplikasi. Yang pertama, aplikasi MyChin. Yang kedua, aplikasi Dendral. Yang ketiga, aplikasi Shopee. Yang keempat, aplikasi Delta. Yang kelima, aplikasi Prospecto. Dan keenam, aplikasi Folio. Kemampuan sistem pakar di sini ada beberapa macam. Yang satu, menghimpun data dalam jumlah yang besar. Dua, menyimpan data tersebut dalam jangka waktu yang lama dalam bentuk tertentu. Ketiga, mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat, serta mencari kembali data yang tersimpan dengan kecepatan tinggi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. 5. Membuat seorang yang awan bekerja seperti layaknya seorang pakar. 6. Meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. 7. Mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang. 8. Dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya. 9. Memudahkan akses pengetahuan seorang pakar. 10. Andal. 11. Meningkatkan kapabilitas sistem komputer. 12. Mampu bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti, selama konsultasi dengan pakar tetap akan memberikan jawabannya. 13. Bisa digunakan sebagai media pelengkap dalam pelatihan. 14. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah karena mengambil dari sumber pengetahuan banyak pakar. Di sini ada keuntungan sistem pakar. Yang pertama, menjadikan pengetahuan lebih mudah didapat. 2. Meningkatkan output pada produktivitas. 3. Menyimpan kemampuan dan keahlian para pakar. 4. Meningkatkan penyelesaian masalah. 5. Meningkatkan reliabilitas. 6. Memberikan respon atau jawaban yang cepat. 7. Merupakan panduan yang intelijen atau cerdas. 8. Dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung ketidakpastian. 9. Dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cara cerdas. Juga ada kelemahan dari sistem pakar. Yang pertama, pengetahuan tidak bisa selalu dapat dengan mudah karena pendekatan yang dibuat oleh satu pakar dengan pakar lainnya berbeda. 2. Untuk membuat suatu sistem yang berkualitas sangat sulit dan memerlukan biaya yang tinggi. 3. Sistem pakar tidak 100% benar, perlu diuji ulang sebelum digunakan. Dalam hal ini, peranan manusia merupakan faktor dominan. Ada beberapa ciri-ciri sistem pakar. Yang pertama,
terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang ketiga, dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. 4. Bekerja berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. 5. Mudah dimodifikasi. 6. Basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah. 7. Output bersifat anjuran. 8. Sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai. Struktur sistem pakar itu mulai dari development environment dan konsultasi environment. Pertama, akuisisi pengetahuan. Subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses oleh komputer dan meletakkannya ke dalam basis pengetahuan dengan format tertentu dalam bentuk representasi pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan bisa diperoleh dari pakar, buku, dokumen multimedia, basis data, laporan riset khusus, dan informasi yang terdapat di web. Yang kedua, basis pengetahuan. Yang pertama, basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan terdiri dari 2 elemen dasar, yaitu yang pertama, fakta, misalnya situasi, kondisi, atau permasalahan yang ada. Yang kedua, rule atau aturan untuk mengarahkan penggunaan pengetahuan dalam memecahkan masalah. Mesin inferensi, sebuah program yang berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang ada, memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi pengendalian, yaitu strategi yang berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Yang berikut daerah kerja atau blackboard. Untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan sebagai keputusan dan untuk menjelaskan sebuah masalah yang sedang terjadi, sistem pakar membutuhkan blackboard, yaitu area pada memori yang berfungsi sebagai basis data. Itu yang ada pertama, solusi, yang kedua rencana, yang ketiga agenda, antarmuka pemakai. Yang pertama, sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. Komunikasi disajikan dalam bahasa alami dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir elektronik. Yang kedua, pada bagian ini akan terjadi dialog antara sistem dan pengguna. Yang berikut subsistem penjelasan. Yang pertama, memberikan penjelasan kepada pengguna, kesimpulan dapat diambil. Yang berikut sistem perbaikan pengetahuan. Yang pertama, kemampuan memperbaiki pengetahuan dari seorang pakar diperlukan untuk menganalisis pengetahuan, belajar dari kesalahan masa lalu, kemudian memperbaiki pengetahuan sehingga dapat dipakai di masa mendatang. Kemampuan evaluasi diri seperti itu diperlukan oleh program agar dapat menganalisis untuk mengambil kesimpulan. Yang berikut, dengan cara ini basis pengetahuan yang lebih baik dan penalaran yang lebih efektif akan dihasilkan. Yang berikut pengguna atau user. Pada umumnya, pengguna sistem pakar bukanlah seorang pakar atau non-expert yang membutuhkan solusi, saran, atau pelatihan dari berbagai permasalahan yang ada. Teknik representasi pengetahuan. Secara umum, rule mempunyai evidence lebih dari satu yang dihubungkan oleh kata penghubung, and atau or, atau kombinasi keduanya. Bentuk sistem pakar. Yang pertama, berdiri sendiri, yaitu software yang berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan software lain. Yang kedua, tergabung, program untuk memanggil algoritma subrutin lain. Yang ketiga, menghubungkan ke software lain. Sistem pakar yang menghubungkan ke suatu paket program tertentu, misalnya DBMS. Yang berikut, sistem mengabdi. Sistem pakar merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan pada suatu fungsi tertentu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu representasi pengetahuan. Di sini ada 3 bagian yang perlu mahasiswa ketahui. Yang pertama,
mahasiswa memahami definisi representasi pengetahuan. Yang kedua, mahasiswa memahami teknik representasi pengetahuan. Yang ketiga, mahasiswa harus memahami sistem produksi. Yang pertama, pengetahuan. Di sini ada dua, yaitu sesuatu yang terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang karena adanya reaksi, sentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Yang kedua, fakta atau keadaan yang timbul karena suatu pengalaman. Yang kedua, representasi pengetahuan, yaitu cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan lain yang dapat dipakai untuk menguji kebenarannya. Yang ketiga, hierarki pengetahuan. Yang keempat, frame atau bingkai. Yang pertama, frame ditemukan oleh Marvin Minsky pada tahun 1970. Yang kedua, frame merupakan struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal yang merupakan pengalaman. Frame terdiri dari dua elemen dasar, yaitu yang pertama, slot merupakan kumpulan atribut atau properti yang menjelaskan objek yang direpresentasikan oleh frame. Yang kedua, slot menjelaskan pengetahuan atau prosedur dari atribut pada slot yang berbentuk value, default, rank, if attached, if needed, dan order. Script atau naskah. Yang pertama, konsep script dikembangkan oleh Sken dan Abelson dari Universitas Yale. Yang kedua, script merupakan skema representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan-urutan kejadian. Yang ketiga, script menyerupai frame dengan penambahan informasi termasuk tentang harapan rentetan kejadian dan tujuan serta perencanaan yang melibatkan pada aktornya. Yang berikut, script menggambarkan urutan peristiwa sedangkan frame menggambarkan objek. Yang berikut, script memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama, kondisi, masukan menggambarkan situasi sebelum terjadi. Yang kedua, prop mengacu pada objek yang digunakan dalam peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, rule mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam script. Yang berikut, track mengacu pada variabel yang mungkin terjadi dalam skrip tertentu. Logika dan himpunan. Yang pertama, logika dikembangkan oleh filosof Yunani Aristoteles pada abad keempat sebelum Masehi. Yang berikut, logika didasarkan pada silogisme. Yang berikut, silogisme memiliki dua premis dan satu konklusi yang disimpulkan dari premis. Yang berikut, dalam silogisme, premis merupakan fakta dari kesimpulan yang harus diikuti. Yang berikut, aturan produksi. Yang pertama, aturan produksi ditulis dalam bentuk jika dan maka. Yang kedua, aturan produksi adalah salah satu representasi pengetahuan yang menghubungkan premis dengan konklusi yang melibatkannya. Yang berikut, struktur aturan produksi, yaitu if, premis, dan konklusi. Yang berikut, konsep sistem produksi diperkenalkan oleh Post pada tahun 1943. Yang berikut, tiga elemen utama dari sistem produksi, yaitu yang pertama, database global merupakan data utama dari sistem produksi. Database yang mempunyai jangkauan dari sebuah daftar sederhana atau matriks kecil hingga kekompleksan. Yang berikut, kaidah produksi mempunyai bagian kondisi if dan aksi then. Jika sisi kiri dinamakan kondisi atau premis yang dipenuhi database,
maka kaidah-kaidah dapat diterapkan dan subjek menjadi pemicu bagi sistem kontrol. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.